Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abra Lutfi dengan NIM 240701211 dari kelas 4A3. Baiklah, yang saya hormati Bapak Dr. Raja Desril SHMH. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mencari kasus perbandingan sistem hukum. Baiklah, saya mengambil contoh kasus perbandingan sistem hukum Civil Law versus Common Law dalam sengketa e-commerce lintas negara. Kasusnya tahun 2023, ada sengketa antara konsumen di Indonesia dengan marketplace yang ada di Singapura. Konsumen Indonesia beli barang tidak dikirim. Indonesia memakai sistem Civil Law atau hukum tertulis. Jadi sumber utama penyelesaiannya adalah mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan KUA Perdata. Hakim menemukan hukum berdasarkan pasal yang ada. Sedangkan Singapura memakai sistem Common Law, hukum tidak tertulis berupa jurisprudensi atau putusan hakim sebelumnya jadi sumber utama selain undang-undang. Penyelesaian bisa lewat preseden atau kasus serupa. Masalahnya, kontrak dibuat online, server di Singapura, konsumen di Indonesia. Hukum mana yang bisa dipakai? Pengadilan mana yang berwenang? Apa manfaat yang bisa diambil dari masalah ini? Yang pertama, dorongan harmonisasi hukum. Negara jadi sadar perlu aturan yang sama untuk transaksi digital lintas negara. Yang kedua, peningkatan pelindungan konsumen. Kasus ini memaksa pemerintah buat aturan e-commerce yang lebih jelas. Yang ketiga, efisiensi penyelesaian sengketa. Munculnya lembaga arbitrase online dan ODR agar tidak harus ke pengadilan fisik. Kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem. Civil Law di Indonesia memiliki kelebihan yang pertama, kepastian hukum tinggi. Semua sudah tertulis di undang-undang dan KUH Perdata, jadi mudah diprediksi. Yang kedua, sistematif dan kodifikasi. Hakim tinggal mengacu pasal, proses lebih cepat untuk kasus standar, dan kekurangannya adalah kurang fleksibel. Kalau ada teknologi baru seperti AI atau NVT, undang-undang belum tentu mengatur, harus tunggu revisi undang-undang. Yang kedua, jurisprudensi, tidak mengikat putusan hakim sebelumnya, tidak wajib diikuti hakim lain. Sedangkan di Singapura memakai sistem Common Law. Kelebihannya adalah fleksibel dan adaptif. Hakim bisa menciptakan hukum baru lewat preseden untuk kasus yang belum diatur undang-undang. Yang kedua adalah detail dan realistis. Putusan mempertimbangkan fakta kasus per kasus, bukan hanya pasal. Kekurangannya adalah kurang pasti karena tergantung preseden. Hasil bisa berbeda-beda tergantung hakim. Yang kedua, proses bisa lama dan mahal. Pengacara harus cari preseden yang relevan, berkasnya tebal. Cara pemerintah mengatasinya. Untuk mengatasi benturan sistem hukum dalam kasus lintas negara seperti ini, pemerintah Indonesia dan negara lain biasanya melakukan yang pertama, harmonisasi dan ratifikasi konvensi internasional. Indonesia meratifikasi UNCITRAL Model Law on E-commerce. Tujuannya menyamakan asas agar kontrak elektronik diakui di banyak negara, baik Civil Law maupun Common Law. Yang kedua, membuat undang-undang khusus dan PP turunan. Pemerintah keluarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP, PP Nomor 21 Tahun 2019 tentang PSTE, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Ini menjadi jembatan agar sistem Civil Law kita bisa menangani sengketa digital. Yang ketiga, penguatan ADR dan ODR, BPSK dan BANI, dan platform mediasi online dibentuk. Kelebihannya lebih cepat, tidak peduli mau pakai hukum mana, fokus ke win-win solution. Yang keempat, kerjasama yudisial lintas negara. Lewat ASEAN, pemerintah dorong mutual legal assistance dan forum diskusi hakim agar ada pemahaman bersama soal putusan e-commerce. Intinya, Civil Law kuat di kepastian, Common Law kuat di fleksibilitas. Masalah lintas negara memaksa kedua sistem bertemu di
Tengah lewat perjanjian internasional dan teknologi penyelesaian sengketa. Baiklah, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.